Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malam. semuanya. Seperti yang sudah kita janjikan, insya Allah 2 minggu yang lalu gitu ya. 2 minggu yang lalu, waktu itu kita ngobrol, sharingnya adalah mama-mama hebat gitu ya, mama-mama hebat yang mendampingi ananda-ananda tercinta untuk tumbuh optimal. Nah, sesuai dengan janji dari Aurika waktu itu, malam hari ini kita penuhi nih. Kalau kemarin mama-mama, terus kemudian sudah anak-anak remaja, dan sekarang kita gilirannya adalah papa-papanya. Kalau sesuai dengan judul adalah saatnya ayah keluar dari zona nyamannya gitu ya. Karena ini pasti mengusik sekali. Karena papa-papa yang biasanya harusnya bekerja dan ternyata tidak hanya bekerja, tapi punya juga tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan stimulasi pada anak-anak tercintanya gitu ya. Nah, malam hari ini tengah hadir di tengah-tengah kita yang adalah para cowok-cowok hebat, papa-papa hebat yang akan sharing malam hari ini. Kita sudah mengundang 3 orang papa. Ya, yang pertama adalah Papa Sofia. Saya mau sapa dulu Papa Sofia. Assalamualaikum Papa Sofia. Waalaikumsalam Pak Yo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar Papa Sofia? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Yo. Ya, oke. Semoga malam hari ini sinyalnya lancar gitu untuk kita bisa sharing-sharing sampai dengan selesai nanti. Amin. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita Pak Yo, meskipun agak kendap-kendap. Siap. Oke, baik. Saya mau menyapa papa yang kedua, yaitu ini yang sudah store muka nih dari tadi. Ini bukan papa sih sebetulnya ya, memang papa karena laki-laki dan punya anak istri gitu. Tapi buat anak tercintanya ini adalah keponakan, gitu. Kalau boleh dibilang keponakan, itu adalah Tulang Heri Sutanto atau biasa disebut di Aurika dengan Tulang Alfred. Ya, saya mau sapa nih. Apa kabar Tulang Alfred? Sehat. Sudah siap nih untuk sharing malam hari ini? Siap. Siap. Oke, baik. Saya akan sapa papa berikutnya. Ini Papa Rifat. Sudah adakah di tempat? Boleh open cam Papa Rifat? Oh, atau masih bersiap-siap ya? Nah, jadi seperti pengantar saya di awal tadi bahwa malam hari ini kita akan sharing dengan, oh ini sudah muncul. Ya, oke, boleh saya pin dulu sebentar. Oke, apa kabar Papa Rifat? Bisa di ini unmute dulu, Papa. Ya. Oke, apa kabar Papa? Ya. Alhamdulillah baik, Pak Yo. Ya. Lama ya, tidak ketemu nih. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya. Keluarga di sana juga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya. Anak-anak juga tumbuh sehat tentunya pasti. Ya. Oke. Baik, kita narasumber kita Papa-papa hebat sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini dan kita siap nih untuk bersharing bersama-sama dengan mereka gitu ya. Nanti kita akan coba korek nih bagaimana perjuangan ayah-ayah hebat ini di tengah pekerjaan mereka untuk membagi waktu, memberikan stimulasi pada anak-anak hebatnya gitu ya, anak-anak hebatnya. Karena pastinya di balik anak-anak hebat kita ada ada ayah dan mama yang hebat, ya pastinya demikian.
Nah, itu yang ingin kita perbincangkan malam hari ini. Oke. Kita, karena perkenalannya tadi urut Ayah Sofia, terus kemudian tulang Heri, dan terakhir adalah tadi Ayah Rifat. Jadi kita mulai nih dari Ayah Sofia dulu. Boleh ya, kita ngobrol dulu ya. Yuk, Ayah Sofia boleh. Nomor 1 nih Pak Yo. Iya dong. Karena tadi gabungnya waktu di Zoom juga nomor 1. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya terima kasih sekali bisa bergabung di sesi kali ini. Terus terang saya agak kaget kemarin waktu pertama kali dihubungi sama Bunda Eli itu baru datang. Nah, terus tak semayani Pak Yo. Sibuk, saya masih baru turun dari ini Juanda. Ada apa Bu ya? Ya ternyata ada sesi kali ini, ada sharing-sharing terkait dengan habilitasi bagi Bapak dan Mama hebat. Ya, saya sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung. Nah, singkat cerita ya, saya kok ditodong nih jadi narasumber. Waduh, saya ini bisa apa toh Bu? Saya nggak bisa apa-apa, saya cuman punya pengalaman sedikit sekali dengan mungkin dari bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain lebih banyak juga ilmunya daripada saya untuk berbagi. Tapi baiklah, saya akan share sedikit pengalaman saya untuk memulai cerita dari awal sampai dengan hari ini. Nah, yang pertama, saya boleh cerita dulu Pak ya. Untuk pertama itu sih, waktu Sofi ini usia 7 bulan itu saya sudah curiga ada keterlambatan motoriknya. Tapi saya belum mengetahui kalau dia ternyata ada gangguan di pendengaran. Sampai di bulan ke-7 itu baru saya mulai memeriksakan. Nah, meskipun agak terlambat, tapi dari deteksi awal itu di usia yang ke-11 bulan, akhirnya dia didiagnosa mengalami gangguan pendengaran berat. Kalau bisa dibilang gangguan Pak ya. Itu sampai sekitar 110 sama 100 di atas 110. Jadi dia tidak mungkin bisa mendengar tanpa bantuan alat. Nah, karena waktu itu saya memeriksanya di rumah sakit Dr. Sutomo dan disarankan untuk memasang alat bantu yang ABD. Ya, kita pasanglah sepasang di telinga kiri dan kanan. Singkat cerita, alat tersebut memang kurang begitu membantu dalam mendengar, sehingga dengan usaha dan izin Allah kami diberi rezeki untuk implan di satu telinga kanannya. Tapi dari usia 1 tahun memasang alat itu saya juga tidak berhenti hanya terapi di satu tempat saja. Kebetulan di usia 1 tahun itu saya sempat berobat ke Jakarta Pak Yo, ke Rumah Sakit Cipto, dan itu awal mula saya ketemu sama Pak Omo sama Bu Sinta di RSCM, dan akhirnya kami bergabung di Aurika yang dulu masih di Margorejo. Lepas dari itu tetap saya mengambil beberapa kelas terapi. Yang pertama saya belum nyebut merek Pak ya, di Kasum, di Papen. Yang kedua di Aurika, dan yang ketiga di terapi wicara di RSAL. Tetapi karena RSAL itu hari kerja, saya ngambilnya
privat. Waktu itu ada terapis yang memang bukanya malam. Jadi saya pulang kerja, nganterin malam-malam ke Bendul Merisi. Dekatnya SJ itu Pak ya, ada ya. Di situ dia tinggalnya. Jadi saya harus menyiasati waktunya, karena kalau tidak mungkin saya setiap minggu harus libur untuk terapi. Jadi saya harus ngambilnya di kelas malam. Ya itu kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Dan akhirnya di tahun keempat itu kita putuskan untuk operasi implan. Karena dari 3 tahun itu juga saya belum melihat banyak perkembangan sih terkait dengan progres mendengarnya maupun berbicaranya. Jadi itu. Nah, proses implan ini bukan berarti urusan selesai. Justru malah ini adalah awal-awal yang cukup berat bagi kami. Ya karena apa? Harus mengejar ketertinggalannya selama 4 tahun usia dan 0 bulan usia mendengarnya. Itu di awal-awal itu memang ada di awal-awal itu memang belum ada kendala yang bisa kami rasakan Pak Yo, tapi dari tahapan-tahapan itu saya baru menyadari bahwa tugas kita sebagai orang tua itu tidak hanya sekedar pasang alat atau pasang implan habis perkara, bukan, tapi itu justru menjadi tugas yang jauh lebih berat, saya bilang, bukan dalam arti yang berat, tapi itu adalah tugas yang paling berat dibandingkan dengan kita hanya memberikan alat saja. Jadi itu yang jawab. Karena ada beberapa yang pernah saya baca itu banyak dari ayah atau bunda yang sudah menghabiskan biaya banyak untuk putra-putrinya yang meskipun pakai APD ataupun pakai implan itu hasilnya belum begitu optimal. Nah, saya banyak baca dari situ dan secara sederhana saya punya prinsip Pak ya. Saya hanya harus menjadikannya investasi. Apa yang saya keluarkan dari segi biaya, tenaga maupun waktu itu harus sebagai bentuk investasi. Karena apa? Itu akan memotivasi kita biar semangatnya untuk mengejar progres ketertinggalannya ini bisa lebih optimal. Kalau saya tidak membayangkan ini sebagai investasi, ya sudah, saya nyantai-nyantai aja. Nah, jadi itu sebagai bentuk investasi. Kalau sudah investasi itu berarti saya harus mendapat nilai atau poin dari apa yang saya investkan. Itu yang menjadi penyemangat saya dan ibunya. Ya kebetulan memang kami berdua bekerja Pak ya, jadi ya harus bagi waktu pontang-panting sana sini. Siapa yang sempat nganter, siapa yang harus ngurusi ini itu juga harus ini Pak ya. Ya. Saya akan flashback ke belakang lagi yang ketemu sama Bu Sinta. Ini kayak sudah saya sampaikan dulu sih, ada beberapa yang sudah saya. Jadi di Cipto itu memang kebetulan saya berobat untuk tumbuh kembangnya Sofi ya. Jadi memperbaiki sarafnya, memperbaiki motoriknya, dan itu kurang lebih 3 tahun saya harus pulang pergi Jakarta. Dan kalau dihitung-hitung, saya masih harus bersyukur lagi Pak ya, karena saya bekerja. Setiap 3 atau 4 bulan saya harus stay di Jakarta selama seminggu. Dan itu saya tidak masuk akalnya di situ. Saya ternyata bisa. Saya harus izin ke pimpinan saya harus menyampaikan bahwa memang saya harus stay. Saya harus ambil cuti satu kali sesi itu seminggu. Dan alhamdulillah dari pihak perusahaan bisa mengizinkan, dan berjalan kurang lebih 3 tahun saya harus wirawiri Jakarta Surabaya
seperti itu. Nah, itu ketemu Bu Sinta itu di awal-awal waktu berobat. Nah, lanjut lagi yang terakhir Pak Yoya, yang terakhir. Ya, oke. Yang terakhir ini masalah masih ada Pak Yo. Jadi setelah Sofi itu melewati 1 tahun, 2 tahun, dan sampai sekarang dia sudah 1 SMP. Jadi semakin anak itu bertambah usia, itu saya pikir dulu akan lebih mudah untuk mengajarinya, karena dia semakin mengerti. Dan ternyata itu salah dan tidak sama sekali. Jadi semakin dia tambah besar, dia semakin berinteraksi dengan orang banyak, tantangannya akan beda. Dia sudah bisa melawan dalam artian sudah punya keinginan. Kalau mau apa, dan kadang tidak sependapat dengan saya, dia bisa ngambek, dan dia bisa ngeles, dia bisa mengelak. Saya pikir kalau semakin gede itu akan mudah diarahkan. Ternyata tidak juga. Tantangannya itu tetap akan ada. Jadi jangan khawatir Bapak-bapak. Pasti punya pengalaman yang hebat. Waktu dari mulai dia kecil sampai dia seperti sekarang kelas 1 SMP. Itu. Jadi yang terakhir untuk apa nama yang hari ini hadir dan bergabung dengan kita, jangan pernah patah semangat. Kita tidak bisa menyamakan anak kita dengan anak yang lain, meskipun ada yang pakai ABD atau pakai implan. Mereka membawa cerita hidupnya sendiri-sendiri, dan semua tidak akan pernah sama. Meskipun anak itu memakai ABD, anak itu memakai implan, hasilnya tidak akan bisa sama antara anak yang satu dengan anak yang lain. Itu dari kegigihan kita sebagai orang tua. Doa-doa yang kita panjatkan. Dan yang terakhir, tentu saja atas usaha dan dukungan dari Aurika, dari mungkin ada yang lain, misalkan ada terapis-terapis yang itu sangat-sangat membantu. Dan jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Tuhan, oleh Allah SWT. Nah, bagi yang mungkin saat ini masih memakai ABD atau mungkin belum ada rezeki lebih untuk implan, tidak usah berkecil hati, semua ada jalannya. Itu Pak Yo dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Jadi memang kuncinya adalah orang tua yang memang harus semangat gitu ya. Jadi kalau tadi saya simak dari apa yang disampaikan Ayah Sofi bahwa jadikan ini adalah sebuah investasi gitu ya. Jangan kemudian merasa bahwa ketika sudah memperjuangkan anak untuk bisa implan atau memberikan ABD dengan harga yang mahal terus itu selesai, tapi masih banyak PR di balik itu dan harus berjuang lebih keras, karena itu menjadi setelah implan itu baru starting point-nya gitu ya, dari Ayah Sofi menyampaikan. Nah, kita akan simak nih nanti dari ayah-ayah yang lain. Kita pindah dulu ke Tulang Heri Sutanto. Oke, sebentar. Saya ya. Mana ini? Iya. Salam kenal buat papa mama yang berbahagia pada malam hari ini. Ya, saya mengucap syukur bisa bertemu dengan rekan-rekan atau para bunda-bunda, para panda-panda yang ada di Aurika yang sudah mensupport ya buat Alfred ya. Pada mulanya
Alfred ini sebelum saya ketemu Alfred, sebelum itu Alfred pada bulan sebelum Alfred operasi itu saya ke Kalimantan, dan memang waktu saya ke Kalimantan saya diminta sama papanya Alfred ke Kalimantan, dan waktu itu papanya Alfred bercerita banyak tentang Alfred. Jadi waktu itu saya ke Kalimantan, Alfred masih belum pakai alat implan masih belum. Jadi pada waktu saya ke sana, memang saya seorang pendoa, saya seorang pendeta, dan saya berdoa buat anak itu. Waktu pas saya nyampe di sana, kurang lebih 3 hari saya tiga hari saya di Banjarmasin, dan waktu malamnya saya doa puasa dulu. Ya, kita doa puasa untuk anak ini. Minta maaf bercerita dulu ya, awal mulanya saya ketemu Alfred. Jadi pada waktu itu saya doain Alfred, setelah itu malamnya saya doakan dia mendengar. Kurang lebih berapa menit, 15 menit dia masih mendengar. Jadi waktu saya doakan 15 menit berikutnya itu dia masih mendengar. Panggil nama siapa, namanya dia siapa, tapi beberapa menit berikutnya dia tidak dengar. Jadi waktu itu saya berpikir, ada apa dengan anak ini? Dan saya juga kan masih belum tahu, karena waktu itu dibilang anak ini nggak apa-apa kok, anak ini hebat, anak ini pintar. Tapi waktu untuk bicara itu harus keras, Bapak Ibu ya. Jadi harus keras, kayak orang teriak, kayak teriak sekali, harus teriak kencang sekali. Jadi kalau teriak kencang baru dia dengar. Ya, waktu pas di Kalimantan itu. Nah, setelah 3 hari saya pulang ke Surabaya. Setelah saya pulang ke Surabaya, itu baru pertama ketemu sama Alfred. Dan tiba-tiba, ini kan dadaan ini Bapak Ibu, ditodong sama adik saya, ya, dadaan datang ke Surabaya. Bang, minta tolong bang, ini ada anak kita, Alfred, mau tak sekolahkan di Surabaya. Loh, kenapa di Surabaya? Saya bilang. Di sana ada mungkin, saya bilang gitu. Enggak ada bang. Ini saya sudah dapat rekom dari teman-teman yang dari Palangka. Ini memang sudah bagus, punya qualified dan juga terpercaya. Oh ya, saya bilang. Jadi pada waktu itu adik saya datang ke sini, dan saya pertama kali datang ke Aurika itu bersama dengan istri saya, anak saya, kami semua ke Aurika. Dan saya juga waktu itu kaget juga sih, sekolahnya kok seperti ini ya. Ya, saya kan baru pertama kali, Bapak Ibu kan nggak ngerti ya. Kalau TK saya ngerti, cuma kan pada waktu itu saya kan kaget juga, kok sekolahnya jauh gitu kan, gak ada yang dekat tadi, saya bilang gitu. Gak ada bang. Ya sudah, saya bilang gitu. Jadi Alfred itu dititip di sini pada bulan November kalau tidak salah. Seingat saya November 2021 dia dibina di sini, diantar sama kakaknya waktu itu sama abangnya Wisiwira. Jadi selama dia di sini dan saya belajar, awal mulanya masih belum belajar EPT Bapak Ibu. Saya masih melihat anak ini seperti kelas persiapan ya.
Jadi masih sebelum masuk kelas persiapan, saya masih bingung ini. Ini apa yang dikerjakan ya? Jadi setelah Alfred masuk kelas persiapan, sampai dia ke kelompok bermain, dan sampai dia sekarang kelas TKB, ya. Saya persingkat supaya agak cepat, ya. Sampai dia kelas TKB. Dan waktu itu saya belajar EPT itu tidak mudah, Bapak Ibu, ya, tidak mudah untuk belajar EPT, dan saya harus belajar tiap hari, setiap saat untuk belajar EPT. Dan saat Alfred mengalami perkembangan yang luar biasa ini, saya kasih ruang untuk beradaptasi di tempat sini. Dan di sini kan ada anak-anak kecil, dan dia belajar di sini bicara ngobrol, bicara hal-hal yang memang dia lihat di lingkungan. Jadi saya ajarin di sini. Selain itu juga sama anak saya, Melsi, kami berbagi tugas. Kadang saya ada kegiatan gereja, saya tugaskan kepada anak saya, Melsi, dan juga istri saya, Damaris. Jadi kami saling berbagi tugas kalau saya dalam posisi keluar kota dalam pelayanan ke gereja. Jadi setiap aktivitas anak ini selalu kita kasih mainan, dan juga kita kasih dengarkan lagu-lagu yang memang untuk dia bisa dengar. Ya, lagu-lagu, kalau saya lagu-lagu rohani sama lagu-lagu mungkin cicak-cicak di dinding, itu kita ajarin sampai burung kakak tua. Nah, itu dia pintar nyanyi burung kakak tua, walaupun enggak terlalu hafal, dia taunya gitu ya. Jadi sampai dia bisa ngoceh seperti ini ya, Bapak Ibu ya, saya ajak ngobrol ya. Di jalan saya ajak ngobrol, waktu saya berangkat pagi. Alfred itu bangunnya jam 5 pagi, Bapak Ibu. Jam 5 pagi dia bangun. Jadi saya ajak ngobrol sebelum dia mandi, itu dia dikasih alat supaya dia sekarang dia tahu waktu di kamar mandi apa yang ada di kamar mandi. Jadi dia sudah hafal, sudah dia ingat masuk kamar mandi apa, perlu air, gayung, sampo, semua dia sudah dia tangkap di situ. Dan saya ajarin tiap saat, saya ajarin, kadang dia lupa, kadang dia, kamu sedang apa, Alfred? Uuk. Oh bukan uuk, duduk. Alfred sedang apa? Duduk. Alfred sedang apa? Duduk. Kalau sekarang dia pintar. Alfred sedang apa? Duduk di kursi. Jadi pelan-pelan saya ajarin tiap hari saya ajarin. Dan ya sampai sekarang dengan kesabaran Bapak Ibu. Karena anak-anak seperti ini kalau kita nggak sabar, kadang kita geram sekali kan, pengen pukul kah, pengen apa gitu ya. Ini kadang-kadang Alfred ini juga bikin kesel juga Bapak Ibu ya. Karena tingkahnya sudah beda. Saya bilang, Pak Yo, ini gimana Alfred ini gitu ya. Jadi saya bersyukur para bunda-bunda dan Aurika yang sudah melatih Alfred. Juga saya mengucapkan terima kasih, dan juga para orang tua yang termasuk, menurut saya ini termasuk luar biasa buat para orang tua, karena anak-anak seperti ini perlu kita perhatikan dan perlu kita ajarin tiap hari, tiap saat. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Ini Alfred sudah ngerti gambar apa ini. Jadi dengan posisi gambar, dan dia juga sudah bisa bercerita, ya kan? Kalau dia mau mandi bilang tulang bau. Padahal kita belum mandi, dia mau mandi dibilang kita bau gitu ya. Jadi seolah-olah saat kita mandikan dia sudah wangi.
Nah, jadi itu sering terus anak ini terus kita arahkan sampai dia bercanda, bergurau, dan semuanya karena kebaikan kita semua ya, karena semua ambil bagian ya. Kalau kita nggak ambil bagian, Bapak Ibu, saya mungkin nggak bisa ngajarin Alfred seperti ini ya, karena anak-anak inklusi ini pun saya baru tahu, bahkan alatnya pun itu pun saya harus mengerti cara membersihkannya, berapa jam untuk alatnya atau baterainya itu, berapa jam, sekian jam harus diambil, ada berapa jam lagi. Jadi terus saat Alfred kita berinteraksi, minta maaf Bapak Ibu mungkin tambah sedikit Pak, saat posisi saya jalan sama Alfred sama keluarga, tiba-tiba baterainya habis. Pas posisi lagi mau makan Bapak Ibu. Dan pas saya lupa bawa baterainya pada waktu itu. Pasti posisi makan, tapi waktu pas posisi makan kita ajak dia masih bisa dengar ucapan kita, dengan mulut kita dia mengerti, walaupun baterainya sudah habis kanan kiri. Dan itu saya salut sama Alfred. Alfred mau apa? Minum. Lah, padahal posisi baterai habis Bapak Ibu. Posisi baterai habis. Saya dengan ucapan saya sendiri. Alfred mau apa? Minum. Posisi baterai habis. Nah, saya bersyukur bahwa saya terus belajar ngajarin Alfred walaupun posisinya baterainya habis, tetapi dia masih mengerti dengan ucapan saya, kata-kata saya. Walaupun kata-kata saya, Alfred mau apa? Mau minum. Terus saya bilang, Alfred mau ikan apa? Tuh. Di situ kan ada 2 ikan bebek sama ayam. Alfred mau apa? Bebek. Bapak Ibu, kita kalau kita kondisi baterai habis, kira-kira mendengar tidak? Kan tidak mungkin mendengar, tapi dengan ucapan kita, perkataan kita, anak ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Dan sampai sekarang mungkin anak ini juga luar biasa ya, Alfred ini luar biasa, dan saya juga berterima kasih kepada Pak Yo, para bunda semua yang telah membimbing, mengarahkan semua yang ambil bagian dari tim, juga para mama papa, terima kasih juga sebagai keluarga ya sebagai keluarga di Aurika, baik yang lama maupun yang baru, tetap semangat. Itu saja Pak Yo, terima kasih, selamat malam.